Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kali ini saya akan membuat video yang berkaitan dengan pertanyaan ke saya pada waktu Simposium Internasional Ganoderma. Jadi pertanyaannya waktu itu adalah, Pak, kebun saya ini mungkin sudah generasi 4 atau lebih. Sehingga Ganodermanya pasti sudah endemik dan sudah ya banyak lah itu kira-kira. Oleh karena itu populasinya pasti di bawah 80 tanaman SPH-nya. Oleh karena itu untuk mendapatkan produktivitas yang optimal itu sudah sangat sulit. Bahkan untuk beberapa kebun itu 15 tahun harus di replanting karena sudah tidak tahan lagi. Jadi minta solusinya Pak, gitu. Jadi semua yang Bapak sarankan itu sudah dilakukan, yaitu olah tanah, sanitasi sumber inokulum sudah kami lakukan. Kemudian yang kedua, bibitnya dengan menggunakan yang moderat tahan Ganoderma, sudah menggunakan jamur trichoderma, ya, tetapi hasilnya tetap saja Ganoderma masih merajalela. Jadi ini bagaimana Pak solusinya? Ya, kami mencoba-coba sendiri dengan menanam rotasi tanaman yang istilahnya diganti tanamannya dengan singkong ubi kayu. Jadi mohon sarannya Pak, apakah memang sudah benar ataupun karena singkong juga rakus hara, ya. Kemudian bagaimana kaitannya dengan nanti Ganoderma bisa menyerang ubi kayu atau singkong. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang banyak klaim sudah melakukan semuanya, tetapi juga harus diteliti satu persatu yang dilakukan itu apakah sudah benar. Oleh karena itu penting untuk mengundang pihak ketiga yang memberikan second opinion. Ya, misalnya olah tanahnya kurang bersih misalnya. Bisa jadi karena sifat manusia kan subjektif. Wah, kalau aku yang mengerjakan ini sudah bagus, sudah bersih, tetapi orang lain mengatakan tidak mungkin. Kemudian kalau menggunakan moderat tahan tentunya kebun Bapak juga belum lama. Karena yang moderat tahan kan juga belum lama sekali. Itu perlu dievaluasi. Ya, jadi mengambil kesimpulannya perlu diperpanjang lagi gitu. Ya, kemudian menggunakan mycorrhiza trichoderma ini sebagai faktor pembantu pengendalian. Coba dibandingkan dengan yang tidak diapa-apakan untuk evaluasi itu sebenarnya, untuk melihat pengaruh yang ada. Ya, oleh karena itu Bapak sudah cepat-cepat menyerah dengan menggunakan ilmu langkah seribu. Langkah seribunya apa? Yaitu dengan rotasi tanaman. Secara teori ini betul, betul. Karena apa? Setiap komoditi mempunyai hama penyakit yang berbeda. Karena hubungan antara inang dan patogen itu spesifik. Memang ada yang sama, tapi lebih spesifik. Contoh yang Bapak sebutkan adalah menggunakan singkong, ubi kayu. Ya pasti hamanya beda. Ganoderma nggak akan menyerang ubi kayu gitu. Ya, jadi semakin lama-lama juga bisa berkurang populasi itu. Memang betul. Ya. Dan patut dicatat mungkin ya untuk singkong relatif mudah, nanti 9 bulan sampai setahun baru dipanen. Hasilnya pun tidak mengecewakan. Nah, itu apalagi Bapak melakukan pemupukan kelapa sawit yang selama ini tiap tahun dilakukan. Makanya unsur haranya diserap lagi oleh
ubi kayu gitu. Kemudian kami ada contoh lain mengenai rotasi tanaman ini yang sukses. Ada di daerah Lampung yang sudah endemik Ganoderma berat dilakukan rotasi tanaman dengan menggunakan tanaman tebu. Nah ini sukses begitu. Coba ini untuk menggambarkan saya lihatkan kondisinya. Nah ini tadi dengan menggunakan ubi kayu. Ini sebagai ilustrasi saja. Kalau ini bukan di tempat yang ya itu tadi. Ini gambar lain. Hanya ini bahwa singkong sebagai sumber karbohidrat diusahakan relatif mudah sehingga menghasilkan nilai ekonomis yang tidak kalah juga. Nah, ini tadi singkong ya kan, pilihan-pilihan rotasi tanaman. Hama penyakit mah juga berbeda dengan kelapa sawit. Kalau ini ditanam dalam jangka waktu yang lama, ya lama-lama tereliminir Ganoderma itu berkurang. Berikutnya yang contoh yang lain tadi tebu. Nah, ini tebu. Jadi ditanam tebu yang lama ditanami kelapa sawit yang dilakukan pemupukan. Nah, ditanam tebu artinya serapan unsur haranya juga bagus. Akhirnya tebu yang dihasilkan sangat bagus. Nah, hanya ini catatannya, hanya beberapa kebun itu masalahnya di masalah administrasi. Jadi kalau petani nggak masalah lahannya sendiri ya kan, sudah lama diganti tanaman apa saja ya miliknya sendiri. Tapi kalau misalnya perusahaan kan HGU-nya digunakan untuk apa? Ya, apakah digunakan untuk sawit terus diganti itu bisa gitu. Jadi masalah administrasi menjadi hal yang lain. Jadi yang ini yang kami bicarakan adalah masalah teknis dari budidaya yang mengatasi penyakit Ganoderma. Ya, kesimpulannya adalah mengatasi Ganoderma dengan rotasi tanaman secara teori sangat baik dan itu sudah dibuktikan di beberapa tempat. Ada banyak contoh menggunakan singkong atau bikayu maupun dengan tanaman tebu. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat menambah wawasan kita dalam budidaya kelapa sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.